Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan sama-sama mendengarkan tentang kisah sahabat yang mulia Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kekasih, yaitu orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan Nabi kepada Zaid bukan hanya terbatas kepada Zaid, bahkan kepada putranya Usamah ibn Zaid, ya, Usamah bin Zaid. Oleh karenanya Usamah dikenal dengan hibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kekasih-kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, yang satu-satunya sahabat yang Allah sebutkan namanya dalam surat Al-Ahzab ayat 37, ya, yang di mana Allah berfirman, falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Tatkala Zaid selesai dari hajahnya kepada Zainab bintu Jahsyin, maka kami pun menikahkan engkau dengan Zainab, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Zaid bin Harithah yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Beliau adalah Zaid bin Syarahil, atau ada yang mengatakan Syarahbil, ya. Adalah seorang berbangsa Arab, ya, dari bin Ka'ab, ya. Kemudian beliau lahir yaitu sekitar 47 tahun sebelum Hijriyah, sebelum hijrah, ya, atau sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Lahir di tempat tinggal beliau itu di Banu Kalb, ya, Banu Kalb, salah satu dari turunan dari kabilah Qudha'ah. Ayah beliau namanya Harithah bin Syarahbil atau Harithah bin Syarahil, ada Syarahil atau Syarahbil. Adapun ibunya namanya Su'da bintu Tha'labah. Disebutkan bahwasanya dalam sirah disebutkan bahwasanya Zaid bin Harithah ketika kecil dibawa pergi oleh ibunya, yaitu Su'da bin Tha'labah, menjenguk keluarganya dari Bani Ma'an, ya, di tempat kampung mereka. Tiba-tiba kemudian mereka didatangi oleh sekelompok orang, kemudian diserang. Akhirnya Zaid bin Harithah ditangkap, ya, kemudian dijadikan budak oleh mereka. Ketika itu masih kecil, Zaid jadikan budak, ya, sehingga dia tadinya orang merdeka akhirnya jadi budak. Setelah dijadikan budak, maka diperjualbelikan oleh mereka dengan penuh kezaliman. Sampai akhirnya Zaid bin Harithah diperjualbelikan di Suq Ukaz. Suq Ukaz adalah pasar Ukaz. Ini pasar terkenal di sekitar 40 km sebelah utara kota Taif, yang sampai sekarang masih ada, ya, jadi menjadi tempat sejarah. Yang dahulu pasar tersebut orang-orang sering berdagang situ, bahkan sering melantunkan syair-syair. Terkadang mereka saling perang syair di pasar tersebut, sehingga banyak orang datang ke pasar tersebut dari Mekah, dari mana-mana. Nah, maka disitulah kemudian Zaid bin Harithah dijual, ya, sampai akhirnya dilihat oleh Hakim bin Hizam, ya. Hakim bin Hizam bin Khuwailid, Hakim bin Hizam bin Khuwailid radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang masuk Islam belakangan, ya. Dia adalah ponakannya Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah namanya Khadijah bintu Khuwailid. Sementara Hakim bin Hizam bin Khuwailid, berarti Hizam adalah saudaranya Khadijah, berarti Hakim adalah ponakannya Khadijah. Maka dia pun beli budak ini, mungkin dia tertarik melihat Zaid bin Harithah. Maka dia beli budak inilah, lantas dia hadiahkan kepada bibinya Khadijah bintu Khuwailid. Dalam sebagian riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya Khadijah melihat Zaid dan dia tertarik untuk memiliki budak tersebut, akhirnya dia minta kepada ponakannya untuk membelikannya. Intinya Zaid akhirnya menjadi budaknya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha ini sebelum kenabian, sebelum Nabi diangkat menjadi nabi. Kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi diangkat menjadi seorang nabi, masih di masa jahiliyah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tertarik dengan Zaid, ya. Tentu Nabi tertarik
karena sesuatu, tentu mungkin karena akhlaknya atau karena sesuatu yang ada pada diri Zaid ya. Ya, dan ketika Nabi mencintai Zaid, tentunya Zaid adalah orang yang mulia. Nabi tidak mencintai sembarangan. Yang paling dicintai Nabi tentu adalah sesuatu yang sangat baik, orang yang baik. Maka akhirnya Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tinggallah ya Zaid bersama Nabi dengan perlakuan Nabi kepada Zaid yang luar biasa. Budaknya, Zaid adalah budaknya Muhammad. Sampai satu hari ayahnya Zaid mencari Zaid, Harithah bin Syarahbil atau Harithah bin Syarahil mencari Zaid. Ada yang mengatakan pamannya ketemu dengan Zaid suatu hari di Mekah tatkala sedang hajian, kemudian dia melihat Zaid, kok ini mirip dengan wajah saudaranya, atau kemudian dia mengatakan dia bertemu dengan Zaid di Syam tatkala Zaid sedang ikut berdagang di Syam, maka dilihat ini kok mirip wajah saudaraku, ternyata dicek, ditanya sukunya, ketahuan ini adalah anak dari saudaranya yang hilang, yang telah dirampas dan dijadikan budak. Maka akhirnya bapaknya datang bersama pamannya ke Mekah, kemudian ingin menebus Zaid, ingin membeli Zaid, ya. Karena Zaid adalah budaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memuji Bani Hashim, kemudian mereka minta agar Rasulullah SAW menerima tebusan mereka untuk membeli Zaid. Maka Nabi berkata, ya, maukah aku tunjukkan kepada kalian lebih baik daripada ini? Tidak usah pakai bayaran, panggil Zaid, suruh dia pilih. Kalau dia pilih kalian, silakan bawa pergi tanpa harus dibayar. Ya, maka mereka setuju. Ya, akhirnya Zaid pun dipanggil, ya, dipanggil oleh Nabi SAW di hadapan ayah dan pamannya. Maka Rasulullah SAW berkata, fa ana man qad alimta wa ra'aita suhbati laka fakhtarni aw ikhtarhuma. Kau telah tahu siapa aku, bagaimana perlakuanku kepadamu. Silakan kau pilih aku atau pilih kedua bapak dan pamanmu ini. Ya, tentunya bapak dan pamannya sangat ingin Zaid kembali kepada mereka. Dan kita tahu namanya budak. Apa sih cita-cita budak? Cita-cita budak itu merdeka. Cita-cita budak merdeka. Dan waktu itu status Zaid masih jadi budaknya Rasulullah SAW. Ya, subhanallah. Tentunya cita-cita budak adalah merdeka. Tetapi apa jawaban Zaid? Ma ana billadzi akhtara alaika ahadan an. Aku tidak akan memilih seorang pun dengan meninggalkan engkau wahai Muhammad, ya. Waktu Rasulullah belum menjadi Rasulullah, belum. Ya, dan Zaid masih statusnya menjadi budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayahnya dan pamannya kaget melihat perlakuan Zaid. Mereka berkata, "Waihaka ya Zaid, atakhtarul ubudiyyah 'alal hurriyyah wa 'ala abika wa ammika wa ahli baitik." Wahai Zaid, celaka engkau, apakah kau memilih keperbudakan daripada kebebasan, kemerdekaan? Kau pilih perbudakan daripada bapakmu dan pamanmu dan keluargamu. Ya. Naam, ya. Inni qad ra'aitu min hadzal rajul syai'an ma ana billadzi akhtara alaihi ahadan abadan. Aku telah melihat perlakuan orang ini, yaitu Muhammad, dengan perlakuan yang buat aku tidak bisa memilih orang lain di atas dia, ya. Akhirnya dengan penuh kesedihan, akhirnya ayah dan pamannya sedih melihat Zaid. Ternyata Zaid memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih belum jadi nabi ketika itu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membawa Zaid pergi ke Al-Hijr, yaitu ke Hijr Ismail kata orang, Al-Hijr, ya, di depan Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada orang-orang yang hadir, Zaid ibni, Zaid adalah putraku. Arithuhu wa yarithuni, aku mewarisinya dan dia mewarisiku. Ya. Sejak itu Rasulullah SAW mengangkat Zaid sebagai anak angkat. Kalau istilah kita tabanni, atau istilah mereka namanya tabanni, itu mengangkat anak. Dan ini adalah suatu adat yang tersebar luas di Jazirah Arab tatkala itu, mengangkat seorang menjadi anak meskipun bukan dari sukunya. Meskipun bukan dari sukunya, diangkat menjadi anak. Ketika diangkat menjadi anak, maka nisbahnya kepada bapak angkatnya. Maka ketika itu Zaid namanya Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Oleh karenanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah berkata bahwasanya kami dahulu tidak mengenal Zaid kecuali dengan Zaid bin Muhammad, ya. Kami tidak mengenal Zaid kecuali dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Ya, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah." Serulah mereka dengan nama-nama bapak mereka, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya ketika itu Zaid pun diangkat menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi persaksikan kepada banyak orang. Kenapa? Nabi bahagia melihat perlakuan Zaid. Ternyata Zaid lebih memilih Nabi, lebih memilih jadi budak
daripada merdeka bersama keluarganya. Dan ini sikap luar biasa dari Zaid. Maka ketika itu pun Nabi memerdekakan Zaid, dan Nabi mengatakan Zaid adalah putraku. Sejak itu maka dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Maka ketika ayah dan pamannya melihat perlakuan Nabi kepada Zaid dengan begitu baik, maka mereka pun pulang dan pergi. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasulullah, ya. Ketika berusia 40 tahun, maka Zaid tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka orang-orang masuk Islam, orang-orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu orang yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian Khadijah membawa Nabi ke Waraqah bin Naufal, maka Waraqah bin Naufal juga masuk Islam. Kemudian di antara orang dewasa, lelaki dewasa yang pertama masuk Islam selain Waraqah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian di antara anak kecil yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dan di antara budak yang bekas budak atau maula yang bekas budak yang pertama masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Maka dia adalah termasuk orang-orang mulia yang pertama kali masuk Islam. Ya, saya ulangi, yang pertama kali masuk Islam wanita adalah Khadijah, laki dewasa adalah Abu Bakar atau Waraqah bin Naufal, kemudian anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian dari kalangan budak yang pertama masuk Islam adalah Zaid bin Harithah bin Syarahbil radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian Zaid tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya Rasulullah sallallahu begitu sayang kepada Zaid bin Harithah. Akhirnya Rasulullah sallallahu melamarkan Zainab bintu Jahshin untuk Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah dari budak, dikenal budak, ya, tinggal bersama Nabi budak, kemudian jadi diangkat menjadi anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimerdekakan. Karena Nabi adalah bapak angkatnya, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melamarkan untuk Zaid. Maka beliau pun datang kepada Zainab bintu Jahshin. Siapa Zainab bintu Jahshin? Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anha. Dia adalah ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana ceritanya bisa jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada kisahnya. Kita akan sebut kisahnya di sini. Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anha adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Zainab bintu Jahshin. Bapaknya Jahshin, ibunya Umaymah bintu Abdul Muttalib. Umaymah bintu Abdul Muttalib. Umaymah adalah bibi Nabi, amatnya Nabi, ammahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Umaymah bintu Abdul Muttalib. Bapak Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, Abu Lahab bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Di antaranya Umaymah bintu Abdul Muttalib. Jadi Umaymah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya anak namanya Zainab bintu Jahsh. Jadi Zainab bintu Jahsh ini adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kabilah yang mulia, ya. Dari kabilah, ibunya adalah dari Bani Hashim, bapaknya dari Quraisy, ya. Adalah nasab tinggi, ya. Kemudian saudara-saudaranya Zainab bintu Jahsh, ya, terkenal Ubaidillah bin Jahsh, Abdullah bin Jahsh yang meninggal dalam perang Uhud, ya, yang di mana perutnya dirobek oleh musuh, kemudian dicincang oleh musuh. Adapun Ubaidillah bin Jahsh meninggal di Habasyah, yaitu suaminya Ramlah bintu Abi Sufyan, ya, Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Kemudian Ubaidillah bin Jahsh meninggal di negeri Habasyah ketika hijrah. Sebagian orang mengatakan dia meninggal dalam kondisi masuk Nasrani, namun ini dibantah oleh para ulama bahwasanya sanad yang mengatakan beliau masuk Nasrani adalah dhaif, yang benar beliau meninggal dalam kondisi Islam. Kemudian ketika beliau meninggal, istrinya Ramlah bintu Abi Sufyan dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya Zainab binti Jahshin adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita yang sangat mulia dari kedudukan nasab yang tinggi dari Bani Hashim, ibunya dan bapaknya dari Quraisy. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melamarkan Zainab bintu Jahshin untuk Zaid bin Harithah. Ini adalah hal yang berat, ya, yang berat bagi Zainab bintu Jahsh. Kenapa? Karena Zainab bintu Jahsh dari nasab yang tinggi, bukan orang Arab biasa, Quraisy, ibunya Bani Hashim. Kemudian Zaid bekas budak. Bagaimana kemudian bekas budak menikah dengan wanita yang memiliki nasab yang mulia? Maka Nabi ingin menghilangkan tatkala itu yang jadi patokan adalah ketakwaan. Maka Nabi lamarkan Zaid bin Harithah kepada
Zainab bintu Jahsh. Ketika dilamarkan, sebagian ahli tafsir menyebutkan ketika Nabi melamar Zainab bintu Jahsh tidak mau. Tidak mau. Kemudian disetujui oleh saudaranya juga tidak mau. Karena siapa sih? Zaid bin Harithah, bekas budak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya menegur Zainab bintu Jahsh, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin maupun wanita mukminah kalau Allah sudah memilihkan suatu pilihan, kemudian mereka punya pilihan yang lain. Ketika turun ayat itu, akhirnya Zainab bintu Jahsh karena taatnya kepada Rasulullah SAW, akhirnya dia menikah dengan Zaid bin Harithah. Subhanallah. Dan ini bayangkan nasabnya tinggi dengan bekas budak. Menikahlah dengan Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin, orang dulu mengenal Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Ya. Sampai akhirnya, ya, Allah Subhanahu wa taala ya mengharamkan panggilan Zaid bin Muhammad. Allah katakan, "Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah. Fa illam takunu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum." Panggillah mereka dengan nama-nama bapak mereka, ya. Maka dia itu tidak lagi dipanggil Zaid bin Muhammad, tapi dipanggil Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, ya, harus dinasabkan kepada bapaknya asli, ya. Kemudian menikahlah Zaid bin Harithah dengan Zainab bintu Jahsh. Namun kalau kita baca buku tafsir, kita dapati kebanyakan mayoritas ahli tafsir menyebutkan bahwasanya ternyata kehidupan rumah tangga antara Zaid bin Harithah dengan Zainab bintu Jahsh ternyata tidak harmonis, ya, mungkin karena perbedaan nasab yang berbeda atau yang lainnya, intinya tidak harmonis, ya. Ya, subhanallah. Kita lihat, ya. Jadi Zainab bintu Jahsh ketika nurut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dia tidak suka sama Zaid, tapi dia nikah dengan Zaid karena perintah Rasulullah sallam, ya. Dan ternyata di penghujung kejadiannya berakhir dengan indah. Nanti akhirnya dia menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, caranya ya Allah takdirkan, ternyata dia menikah dengan Zaid bin Harithah, kemudian menjalani pernikahan. Ternyata tidak harmonis. Dan ternyata akhirnya Zaid mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta ingin menceraikan Zainab bintu Jahsh karena Zaid enggak enak. Yang menyuruh dia nikah dengan Zainab adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang susah-susah kemudian melamar Zainab binti Jahsh dari keluarga yang mulia nasabnya untuk Zaid bin Harithah, kemudian Zaid bin Harithah tidak asal muasal kemudian menceraikan saja, maka dia ingin menceraikan Zainab bintu Jahsh, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kemudian Allah turunkan firman-Nya, ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah." Wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi. Perhatikan di sini. Tatkala engkau wahai Muhammad, engkau berkata kepada orang yang Allah beri nikmat kepadanya, itu nikmatul Islam. Maksudnya Zaid orang Islam. Ya. Wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi, kau berkata kepada orang yang Allah beri nikmat kepadanya. Wa an'amta alaihi, dan kau beri nikmat kepadanya, itu kau jadikan dia anak angkat, kau bebaskan dia. Ya. Amsik alaika zaujak, tahanlah istrimu. Jadi ternyata Zaid ingin cerai istrinya. Nabi SAW bilang jangan, sabar. Ya. Wattaqillah, bertakwalah kepada Allah, sabar dengan istrimu. Kata Nabi SAW. Ya. Padahal Nabi dalam hatinya suka sama Zainab bintu Jahsh. Ini akan kita jelaskan, ya. Nabi dalam hati kalau seandainya Zaid bin Harithah menceraikan Zainab bintu Jahsh, Nabi akan nikah dengan sepupunya tersebut, Zainab bintu Jahsh. Seorang wanita yang cantik, yang mulia, ya, dan memiliki nasab yang tinggi, apalagi sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menahan diri dan dia tidak ingin Zaid cerai dengan Zainab. Maka dia berkata, "Amsik alaika zaujak," tahan istrimu. Wattaqillah, bertakwalah kepada Allah, jangan ceraikan istrimu. Kata Allah, "Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi." Sementara engkau wahai Muhammad, wahai Nabi, engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah akan tampakkan.
Wa takhshan nas wallahu ahuka an takhsha. Kau takut kepada orang-orang jadi bahan pembicaraan dan Allah lebih takut harusnya lebih berhak untuk kau takuti. Kemudian kata Allah, falamma qada Zaidun minha watara. Tatkala Zaid sudah selesai dari Zainab, di sini Allah sebut nama Zaid. Satu-satunya orang sahabat yang disebut namanya adalah Zaid. Ya, adalah Zaid. Ya. Falamma qada Zaidun minha watara. Tatkala Zaid sudah selesai dari menceraikan istrinya Zainab bintu Jahsyin, kata Allah, zawwajnakaha. Kami menikahkan engkau dengan Zainab. Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qada minhunna watara. Agar tidak ada keraguan atau tidak ada tidak mengapa bagi kaum mukminin untuk menikahi bekas-bekas istri, janda-janda bekas anak-anak angkat mereka. Idza qada minhunna watara, kalau mereka telah menceraikan istri-istrinya tersebut, wa kana amrullahi maf'ula, dan keputusan Allah akan terlaksanakan. Ini ayat yang agung bercerita tentang bagaimana Allah menghilangkan tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah ketika itu mereka mengangkat anak angkat. Kalau mereka sudah mengangkat anak angkat meskipun bukan dari suku mereka, benar-benar dinisbahkan kepada mereka seakan-akan seperti anak nasab. Saya ulangi, kalau mereka sudah anak angkat seakan-akan anak nasab, bahkan saling mewarisi di antara mereka, bahkan nasabnya pindah kepada bapak angkatnya. Dan ini sebenarnya contoh selain daripada Zaid bin Muhammad ada namanya Al-Miqdad bin Al-Aswad, diangkat oleh Al-Aswad, maka diganti Miqdad bin Amr. Jadi intinya ini tradisi, ya. Dan kita tahu namanya kalau anak sudah menjadi anak kandung, kita tidak boleh menikahi jandanya, ya. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Allah mengharamkan tidak boleh kalian menikahi istri-istri dari atau bekas-bekas istri dari anak-anak kandung kalian, ya. Nah, sekarang anak angkat dianggap sebagai anak kandung. Nah, Allah ingin menghilangkan tradisi ini, bahwasanya nasab harus kepada bapaknya, tidak boleh dinasabkan kepada anak angkat. Caranya bagaimana? Di antaranya sampai begitu agar menjelaskan ini benar-benar hilang tradisi ini, bahkan Allah menyuruh Nabi menikah dengan bekas atau janda anak angkatnya. Allah menyuruh Nabi untuk menikah dengan janda anak angkatnya, supaya orang tahu bahwasanya Zaid ini bukan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, bahwasanya Muhammad bukan ayah dari seorang pun dari kalian, bukan ayahnya Zaid dan bukan ayahnya siapa-siapa. Di antara bukti bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan ayahnya Zaid, Allah nyuruh Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahsyin, bekas istrinya Zaid, agar orang tahu bahwasanya ini sudah tidak berlaku lagi tradisi mengangkat anak angkat kemudian dirubah nasabnya menjadi kepada bapak angkatnya, ini dihilangkan. Ini cara Allah Subhanahu wa taala dalam menghilangkan tradisi tersebut. Ada sebagian Allah rubah dengan cara perlahan seperti khamar dengan bertahap, ya. Tapi kalau untuk urusan ini Allah langsung anti mainstream. Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menikah dengan janda bekas anak angkatnya itu Zaid bin Harithah. Taib, ayat ini kita ingin menyampaikan sedikit beberapa faedah dari ayat ini yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Di antaranya ayat ini menunjukkan tentang mulianya Zaid. Kenapa Allah berfirman iz taqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujak wattaqillah, ya. Ayat ini menunjukkan keutamaan Zaid bin Harithah dari dua sisi, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Yang pertama, Allah mengatakan iz taqul ladzi an'amallahu alaihi, tatkala kau berkata kepada orang yang Allah beri nikmat kepadanya, dan para ulama sepakat maksudnya nikmat Islam. Orang ini adalah orang Islam. Jadi iman, nikmat Islam, nikmat iman ini menunjukkan bahwasanya Zaid adalah orang beriman. Zaid adalah orang Islam. Tidak boleh ada mencelanya mengatakan dia penghuni neraka atau dia mencaci makinya. Tidak. Zaid bin Harithah adalah orang iman, orang Islam. Allah yang mengatakan Allah telah beri nikmat kepada Zaid. Ini sisi pertama. Kemudian sisi kedua, pujian kepada Zaid adalah Allah menyebut namanya Zaid, yang tidak ada seorang sahabat pun yang disebut namanya dalam Al-Quran kecuali Zaid bin Harithah. Kemudian yang kedua, di antara faedah dari hadis ini bahwasanya jika seorang, ini terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang suka kepada istrinya orang, maka dia harus tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat kerusakan rumah tangga tersebut. Tidak boleh. Ya, sampai sebagian ada yang mengatakan seandainya Nabi mau menyembunyikan ayat, maka dia akan sembunyikan ayat ini karena Allah bongkar isi hatinya. Kalau seandainya Nabi mau menyembunyikan ayat dalam Al-Qur'an, Nabi akan menyembunyikan ayat ini. Tapi Nabi sampaikan, kenapa di situ Allah bongkar isi hati Nabi. Nabi suka sama Zainab bintu Jahsyin, sepupunya, ya. Nabi sayang sama dia, keluarganya, ya. Seandainya kalau Nabi mengikuti hawa nafsu, kemudian datang Zaid mengatakan, ya Rasulullah,
saya ada masalah dengan Zainab bintu Jahsy istri saya dan Nabi suka dengan Zainab, Nabi akan mengatakan, "Sudah ceraikan saja." Tapi tidak, Nabi tidak suruh cerai. Nabi mengatakan, "Amsik alaika zaujak," tahan istrimu. Wattaqillah, bertakwalah. Bahkan Nabi nasihati, bertakwalah, tahan istrimu. Ya. Meskipun Nabi suka dengan Zainab dan Nabi tidak mengutarakan sama sekali, tidak ada isyarat sama sekali. Ya, karena tidak boleh, itu istri orang. Ya, namanya Rasulullah suka, mungkin tiba-tiba rasa cinta, Rasulullah kenal dengan dia. Sampai akhirnya, dan Rasulullah SAW sudah dalam hati, seandainya Zaid menceraikan Zainab, aku akan menikahinya. Ya, ya. Dan ternyata Zaid tidak bisa lagi bersama Zainab. Akhirnya Zaid menceraikan Zainab, dan akhirnya setelah selesai cerai dengan Zainab, mungkin selesai masa iddahnya, maka kemudian Allah langsung menikahkan Nabi dengan Zainab bintu Jahsy. Kata Allah, "Zawwajnakaha," kami nikahkan engkau wahai Rasulullah dengan Zainab. Makanya Zainab bangga di hadapan istri Nabi yang lain. Kata Zainab bintu Jahsy, "Zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'a samawat." Kata Zainab, kalian istri Nabi, kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Adapun aku dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang 7. Subhanallah. Ajib Zainab. Zainab ini wanita yang salehah. Dialah wanita kalau tidak salah yang pertama kali meninggal menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat Nabi mengatakan, orang yang paling cepat menyusulku adalah orang yang paling panjang tangannya. Maka istri Nabi ngukur-ngukur tangannya. Ternyata maksud Nabi dengan panjang tangan adalah orang yang paling atwalukunna yadan, maksudnya yang paling panjang tangan kalian, ternyata maksudnya yang paling dermawan. Dan ternyata yang meninggal dunia adalah Zainab, maka istri Nabi tahu bahwasanya Zainab adalah wanita yang sangat dermawan. Dan Zainab bintu Jahsy adalah wanita yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat Aisyah, kalau saya tidak salah ingat, Aisyah mengatakan, "Wahiyallati tusamini." Dialah istri Nabi yang menyayangiku dalam kecintaan Nabi kepadaku. Jadi Nabi cinta kepada Aisyah, Nabi juga cinta kepada Zainab, tetapi Aisyah lebih dicintai. Tapi intinya Nabi juga sangat sayang kepada Zainab radhiyallahu taala anha. Dan inilah subhanallah. Inilah tatkala seorang memilih pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meskipun dia tidak sukai, ternyata ujung-ujungnya adalah kebaikan. Saya katakan di awal, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melamarkan Zainab binti Jahsy untuk Zaid, Zainab tidak mau. Saya siapa? Zaid siapa? Tidak mau. Tetapi karena turun firman Allah, tidak pantas bagi seorang wanita, lelaki mukmin, wanita mukminah untuk memilih pilihan lain setelah Nabi pilihkan, maka akhirnya dia memilih karena Rasulullah SAW. Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Akhirnya dia menikah dengan lelaki termulia di alam semesta, yaitu Rasulullah SAW. Oleh karenanya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata lebih baik bagi engkau. Maka setelah itu tidak ada lagi tabanni, tidak ada lagi anak angkat. Kalau anak angkat ya anak angkat biasa, tapi nasab tidak bisa dinisbahkan kepada bapak angkatnya. Setelah itu Zaid bin Harithah kemudian menikah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah seorang wanita yang pernah merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil, ya. Dan dia adalah dari Habasyah, ya. Dari Habasyah akhirnya Zaid punya anak namanya Usamah. Punya anak namanya Usamah. Zaid ini ada yang mengatakan dia berkulit hitam, ada yang mengatakan dia berkulit putih karena dia Arab. Kemudian dia menikah dengan Ummu Aiman, kemudian punya anak namanya Usamah. Usamah ini ada yang mengatakan kulitnya hitam. Usamah bin Zaid, ya. Usamah bin Zaid bin Harithah. Oleh karenanya ketika Fatimah bintu Qais kalau tidak salah disuruh menikah dengan Usamah, ya. Nabi yang suruh, angkihi Usamah, menikahlah dengan Usamah. Ketika dia dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian dilamar oleh seorang sahabat yang lain, ya. Maka Nabi menasihati nikahlah saja dengan Usamah, ya. Makanya menikah dengan Usamah, akhirnya Allah beri berkah dalam pernikahan tersebut. Intinya Zaid menikah dengan Ummu Aiman, akhirnya punya anak namanya Usamah bin Zaid, dan dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid bin Harithah adalah seorang yang sangat mulia, ya. Pernah menjadi pemimpin perang dalam Sariyah, 5 Sariyah, ya. Sariyah adalah pasukan perang kecil yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak ikut. Beda dengan Ghazwah. Kalau Ghazwah itu perang, Rasulullah ikut dalam peperangan tersebut seperti Ghazwat Badar, Ghazwat Uhud, Ghazwat Khandaq, itu namanya Ghazawat, peperangan. Rasulullah SAW hadir dalam peperangan tersebut dan ikut menyerang. Adapun Sariyah itu pasukan-pasukan kecil yang Rasulullah SAW kirim, ya. Dan Zaid bin Harithah pernah menjadi pemimpin Sariyah sampai 5 kali berturut-turut, ya.
Sebelumnya Zaid bin Harithah selalu ikut dalam peperangan Nabi SAW. Dalam perang Badar dia ikut, dalam perang Uhud dia ikut, dalam perang Khandaq dia ikut, dalam perang Khaybar dia ikut. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kemudian pernah menjadi pemimpin Sariyah. Makanya Aisyah pernah berkata, perhatikan kata Aisyah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Kata Aisyah, "Ma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harithah fi jaishin qat illa ammarahu alaihim walau baqiya ba'dahu istakhlafahu." Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah mengirim satu pasukan perang pun, Sariyah. Di situ ada Zaid kecuali Zaid yang jadi pemimpin. Tidak ada pasukan perang dikirim. Ada Zaid di situ kecuali Zaid pasti jadi pemimpin. Seandainya kata Aisyah perkataan, seandainya Zaid masih hidup, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu Zaid yang akan dijadikan khalifah. Padahal yang jadi khalifah bapaknya Abu Bakar. Tapi ini Aisyah berkata dengan demikian, seandainya Rasulullah ya kemudian meninggal dan Zaid masih hidup, Zaid akan yang dijadikan khalifah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Zaid meninggal tahun 8 Hijriah dalam perang namanya perang Mu'tah. Taib. Jadi Zaid memiliki jasa yang banyak, ikut dalam berbagai macam peperangan ya. Di antaranya ikut dalam perang bukan dalam perang Badar, dalam perang Uhud, kemudian dalam perang Khandaq, dalam perang Khaybar, dan juga ikut serta dalam perjanjian Hudaybiyah ya. Kemudian ketika Nabi SAW melakukan perang Muraisi, Rasulullah menjadikan dia istakhlafai, Rasulullah menjadikan dia pemimpin di kota Madinah sebagai pengganti Rasulullah SAW. Dan Zaid bin Harithah terkenal sebagai pemanah yang sangat mahir, yang sangat handal ya. Ya, disebutkan beliau memimpin 7 ya, bukan 5 ya, 7 pasukan perang dipimpin oleh Zaid bin Harithah ya. Tatkala yang pertama adalah Al-Qaradah, kemudian tatkala dikirim ke Al-Jamum, kemudian ke Al-Ais, Tarf, kemudian Hisma, kemudian ke Ummi Firqah ya. Ini semua dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Yang terakhir adalah Nabi SAW mengirim Zaid bin Harithah dalam pasukan perang yang disebut atau dikirim oleh Nabi ke dalam perang Mu'tah, yang ini kisahnya sangat panjang. Tapi saya bacakan hadis yang berkaitan dengan Zaid bin Harithah. Kata Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaishal umara. Faqala, Rasulullah SAW mengirim pasukan dengan beberapa pemimpin, dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Rasulullah SAW kalau kirim pasukan pemimpin cuma satu. Tapi ini kondisinya berbeda. Pasukan kaum muslimin cuma 3.000, sementara musuh sangat banyak. Musuh dari Romawi ya, ternyata nanti musuhnya 200.000 ya. Oleh karenanya Nabi SAW memilih 3 amir. Kata Rasulullah SAW, "Alaikum Zaid bin Harithah." Yang jadi pemimpin adalah Zaid bin Harithah. Fa in usiba Zaidun, kalau Zaid ternyata meninggal dunia, fa Ja'far bin Abi Thalib, maka yang jadi pemimpin adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW, anaknya Ali bin Abi Thalib yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Fa in usiba Ja'far, kalau Ja'far ternyata meninggal dunia, fa Abdullah bin Rawaha al-Ansari, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha al-Ansari. Ketika Nabi memerintahkan demikian, wa thaba Ja'far faqala, maka Ja'far datang agak sedikit bertanya kepada Nabi ya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ma kuntu arhabu an tastamila alayya Zaidan." Aku kurang begitu suka kalau Zaid menjadi pemimpinku. Ya karena Zaid dari kalangan budak ya. Sementara Ja'far bin Abi Thalib dari Bani Hashim, Alul Bait. Maka apa kata Nabi SAW? Imdih, jalankan. Fa innaka la tadri ayu dzalika khair. Kau tidak tahu mana yang lebih baik ya. Mana yang lebih baik ya. Jadi Zaid yang diangkat menjadi pemimpin, padahal di situ ada siapa? Ada Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW. Dan juga ada sahabat-sahabat yang lain, ada Khalid bin Walid, kemudian ada sahabat-sahabat yang lain, tapi yang dijadikan pemimpin perang tatkala itulah Zaid bin Harithah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis ya. Dalam satu hadis Ibnu Umar berkata, ya. Ba'athan Nabi SAW tentang anaknya Zaid, itu Usama. Ba'athan Nabi SAW ba'athan. Suatu hari Rasulullah SAW mengirim satu pasukan. Wa ammara alaihim Usama bin Zaid. Maka Nabi menjadikan pemimpin pasukan tersebut Usama bin Zaid. Setelah Zaid meninggal dunia, anaknya jadi pemimpin. Fata'ana ba'dhun nas fi imarati. Maka sebagian orang mencela kepemimpinan Usama bin Zaid. Mencela, ini kok Usama jadi pemimpin, masih muda, bekas anaknya budak, dan macam-macam mungkin. Tapi tidak disebutkan apa celaannya. Tapi intinya mereka sebagian orang mencela kepemimpinan Usama bin Zaid. Maka Nabi membela Usama. Apa kata Nabi SAW? Anta ta'anu fi imaratihi. Kalian mencela kepemimpinan Usama bin Zaid. Faqad kuntum tat'anuna fi imarati abihi min qabl. Kalian juga dulu pernah mencela kepemimpinan bapaknya.
yaitu Zaid bin Harithah. Wa aimullah in kana la khaliqan lil imarah wa in kana la min ahabbin nasi ilayya. Nabi berkata, demi Allah, sungguh ia sangat layak untuk menjadi pemimpin. Wa in kana la min ahabbin nasi ilayya. Dan sungguhnya Zaid, kalian cela dulu, dan dia memang pantas jadi pemimpin, dan dia adalah orang yang termasuk yang paling aku cintai. Wa inna hadza la min ahabbin nasi ilayya ba'dahu. Ini anaknya termasuk orang yang paling aku cintai setelah bapaknya. Bayangkan, anaknya Usama dicintai Nabi, bapaknya Zaid dicintai Nabi. Maka Usama disebut dengan hibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan anaknya, kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bukan berarti ketika Zaid bin Harithah menjadi pemimpin pasukan Mu'tah, bukan berarti Zaid bin Harithah lebih mulia daripada Ja'far bin Abi Thalib. Tapi demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur peperangan. Bisa jadi Zaid yang bekas budak menjadi pemimpin, ya, meskipun di belakang dia ada Ja'far bin Abi Thalib. Akhirnya ketika masuk dalam peperangan, Zaid kemudian memegang bendera peperangan. Akhirnya Zaid meninggal dunia terkena anak panah, maka beliau pun gugur. Ya, ketika Zaid gugur, kemudian setelah itu bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Ja'far pun gugur, kemudian bendera jatuh dipegang oleh Abdullah bin Rawaha, kemudian gugur. Setelah itu baru dipegang oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Maka ketika mereka meninggal dunia, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal ini kepada para sahabat di kota Madinah, ya. Bagaimana kondisi ketiga pemimpin tersebut, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyampaikan berita tentang kematian mereka kepada para sahabat. Rasulullah SAW berkata, "Akhadha rayata Zaid." Zaid mengambil bendera peperangan. Fa usiba, maka dia pun meninggal dunia. Tsumma akhadhaha Ja'far, kemudian diambil bendera tersebut oleh Ja'far. Fa usiba, dan Ja'far meninggal, disebutkan puluhan luka, 80 luka di hadapan, di tubuhnya, tidak ada satu luka pun di belakang. Artinya dalam satu detik pun dia tidak pernah mundur. Semua lukanya di depan. Ya. Kemudian Ja'far pun meninggal dunia. Tsumma akhadhaha, kemudian bendera diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Fa usiba, Abdullah bin Rawaha Al-Ansari juga meninggal dunia. Ketika Nabi menceritakan tersebut, apa kata sang perawi? Wa inna ainaihi latadrifan. Nabi menangis. Ini orang yang dicintai oleh Nabi. Bayangkan, Zaid bin Harithah, hibbun Nabi. Nabi sangat cinta kepada Zaid bin Harithah. Bahkan dianggap anak oleh Nabi SAW. Kemudian Ja'far, sepupunya yang Nabi sangat cintai, meninggal juga. Ya, Abdullah bin Rawaha, sahabat. Maka Nabi SAW menangis. Thumma akhadhaha Khalid min ghairi imratin. Fafatahallahu alaihi. Kemudian dipegang oleh Khalid bin Walid. Ya, kemudian Allah memenangkan Khalid bin Walid dalam peperangan tersebut, ya. Kemudian Nabi berkata, "Wa ma yasurruni annahum indana." Meskipun Nabi sedih, Nabi mengatakan, aku tidak lebih suka mereka bersama kita di sini. Artinya mereka meninggal tapi masuk surga, ya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dalam riwayat yang lain, ya, Nabi SAW berkata, "Ala ukhbirukum an jaishikum hadzal ghazi." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang pasukan kita yang telah berjalan? Innahum intalaqu, mereka telah berjalan hatta laqul adu, sampai mereka bertemu dengan musuh. Fa usiba Zaidun syahidan, maka Zaid mati syahid. Nabi mengatakan Zaid mati syahid. Fastaghfiru lahu, maka mohonlah ampunan bagi Zaid. Fastaghfara lahu nas, maka orang semua mengatakan Allah maghfir li Zaid, Allah maghfir li Zaid. Tsumma akhadha al-liwa Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Fashadda 'alal qaum, maka dia pun kencang melawan musuh hatta qutila syahidan, sampai dia pun meninggal mati syahid. Asyhadu lahu bisyahada fastaghfir lahu, aku bersaksi dia mati syahid, mohonlah ampunan buatnya. Maka orang-orang mengatakan astagfirullah, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Tsumma akhadha al-liwa Abdullah bin Rawaha. Kemudian bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawaha, fa athbata qadamaihi, maka dia pun kokohkan kedua kakinya hatta usiba syahidan, sampai dia pun meninggal mati syahid. Fastaghfiru lahu, maka mohonlah ampunan baginya. Ini semua dalil bahwasanya orang mati syahid pun perlu didoakan, ya. Makanya Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk mendoakan para syuhada Uhud, ya, meskipun mereka adalah wali-wali Allah. Nabi juga menyuruh para sahabat untuk mendoakan orang-orang yang dikubur di kuburan Baqi, meskipun mereka adalah wali-wali Allah. Bukan kita datang malah minta doa kepada mereka. Inilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah singkat dari Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, seorang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
yang kisahnya dari jadi budak kemudian akhirnya menjadi seorang pemimpin pasukan perang dan terakhirnya adalah meninggal dengan mati syahid. Subhanallah, sungguh cerita yang begitu indah dengan ending yang begitu indah ya. Mati dalam kondisi gugur di medan pertempuran, didoakan oleh para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan dia mati syahid. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallah khair Ustaz atas pemaparan materinya hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Sukapura, ada pertanyaan, Ustadz, apakah ada hubungan antara Zaid bin Harithah dengan Zaid bin Thabit? Hubungannya sama-sama namanya Zaid. Hubungannya sama-sama namanya Zaid. Hubungannya sama-sama sahabat, ya, tapi dari kabilah yang berbeda. Ya. Satunya Zaid bin Thabit, satunya Zaid bin Harithah. Tentunya dua orang yang berbeda. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sama ponakan saya juga ada yang namanya Zaid. Hubungannya sama-sama namanya Zaid. Iya, Ustaz. Ada pertanyaan dari Boyolali, ini terkait dengan masalah pernikahan. Ustadz, dalam pernikahan, apabila istri pernah berkhianat, apakah boleh istri diceraikan? Apakah apabila istri sudah pernah berkhianat, bolehkah diceraikan? Apabila suami pernah berkhianat, bolehkah kita minta cerai? Kalau kita bicara boleh, boleh ya. Kalau bicara boleh, boleh. Ya. Seorang laki tahu istrinya berkhianat, dia menceraikan, boleh saja. Tapi ingat, kita hidup di zaman ya, di zaman yang berat, zaman penuh fitnah, yang terkadang kesalahan terjadi karena kita sendiri. Mungkin seorang laki pergi jauh, tidak kontak sama istrinya, kemudian istrinya akhirnya berselingkuh atau berkhianat, ya. Atau sebaliknya, terkadang suami berselingkuh, berkhianat karena istrinya tidak perhatian sama dia, tidak melayaninya dengan baik, ya. Kemudian dia mencari kebahagiaan di luar, akhirnya ketemu dengan wanita yang memberikan dia kebahagiaan, akhirnya terjadi selingkuh. Pertama, tatkala terjadi konflik keluarga, saya selalu mengatakan bahwasanya jadikanlah kita memiliki andil dalam konflik tersebut. Ya. Bisa jadi pengkhianatan tersebut juga kita punya andil dalam hal tersebut. Oleh karenanya kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Kalau kita bisa memaafkan, kemudian istri ternyata benar-benar berubah, ya, sadar dengan apa yang kesalahan yang dia lakukan demi kemaslahatan keluarga, demi kemaslahatan anak-anak, dan itu bisa kita lakukan. Maka saya katakan amsik alaika zaujak, maka tahanlah istrimu, ya. Kalau itu memungkinkan. Tapi kalau memang engkau sendiri tidak kuat lagi, sudah selalu terbayang-bayang bahwasanya bagaimana pengkhianatan tersebut, rasa sakit rasanya dan tidak mampu lagi untuk bertahan, maka bolehkah menceraikan? Boleh. Dalam syariat Islam boleh, ya. Karena itu kesalahan besar, ya, bukan kesalahan kecil. Tapi selama mungkin bisa untuk diperbaiki, maka itu yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Takengon Aceh, Ustaz. Ya. Semoga Allah menjaga Ustaz dalam keberkahan dan kebaikan. Ustaz, apa hikmahnya nama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu terdapat dalam Al-Quran? Kenapa bukan nama Abu Bakar radhiyallahu an, padahal Abu Bakar lebih utama dari Zaid bin Harithah? Jazakumullah khair. Adapun hikmahnya saya tidak tahu persis, ya, kenapa Allah sebutkan Zaid tidak menyebut Abu Bakar. Abu Bakar disebutkan tapi tidak dengan sebut nama, ya, tidak sebut nama, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsaniyatnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi." Kata Allah, dua orang tatkala di goa, tatkala dia berkata kepada sahabatnya. Abu Bakar punya kemuliaan dengan disebut dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Zaid Allah sebutkan namanya. Bisa jadi karena tradisi begitu kuat tatkala itu, ya. Tradisi itu begitu kuat di zaman tersebut, tradisi tadi tabanni, tradisi anak angkat. Maka untuk menghilangkan tradisi tersebut, Allah dengan tegas, ya, menyebut nama Zaid dalam Al-Qur'an. Ini sekedar perkiraan saya, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang lebih tepatnya saya tidak tahu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Selanjutnya dari ini dari Oman, Ustaz. Mas Joko Priyono dari Oman. Assalamualaikum Ustaz. Mohon sarannya untuk menjelaskan kepada keluarga besar kami
dari orang tua berkenan dengan batas mahram, dikarenakan seringnya bersalaman atau bersentuhan saat bersilaturahmi sebelum hijrah di masa lalu. Setelah hijrah, menghindari bersalaman atau bersentuhan karena bukan mahram, justru malah dikucilkan oleh keluarga besar orang tua. Jazakallah khair. Tentunya inilah namanya sunnah. Kalau kita jalankan, terkadang memang ada tantangan ya. Ya, bagaimana orang menjalankan sunnah Nabi seperti al-qabid alal jamrah, seperti orang yang memegang bara api, terutama di hari-hari yang penuh dengan kerusakan ya. Kita katakan bahwasanya banyak keluarga kita yang dalam kondisi tidak tahu ya, dalam kondisi kejahilan ya, karena dahulu tidak ada dai-dai yang menjelaskan. Ya, terutama dai-dai terkadang menggampangkan ya. Sehingga terkadang sebagian dai-dai juga malah berjabat tangan dengan wanita ya, sehingga mereka melihat ada orang tidak berjabat tangan dengan kerabat seakan-akan perbuatan penghinaan atau perendahan dan yang lainnya ya. Maka tentunya kita harus merubah tradisi ini ya. Caranya bagaimana? Dengan penyuluhan. Kita kasih bimbingan, kita tebarkan tulisan, kita diskusi sama mereka. Kita diskusi kepada saudari kita tadi, ya, sepupu kita mungkin, kita jelaskan, sepupuku ya, apa namanya, semoga Allah menjagamu, ya kita adalah saudara, bahkan kita sepupu, tetapi begini. Jelaskan, sebutkan hadisnya dan yang lainnya. Agar mereka sebelum kita melakukan demikian sudah sampai ilmu kepada mereka bahwasanya kita tidak bersalaman. Mohon maaf ya kalau saya tidak salaman, bukannya ini, bukannya anu, tetapi sekedar berusaha menjalankan sunnah Nabi, semoga bisa dimengerti dengan kata-kata yang baik, bukan dengan kata-kata mengajari. Ini saya baru baca ini, saya juga dulu tidak tahu, sekarang sudah tahu, gimana pendapat kamu, misalnya dikirim. Jadi sharing, namanya sepupu, terkadang kita sharing agar dia ngerti. Ya kita jauhan aja ya, nanti kalau ketemu kita boleh ngobrol, tapi tidak usah jabat tangan dalam pertemuan keluarga ya. Allah alam, itu namanya usaha kita sampaikan. Kalau kita kemudian dikucilkan ya sabar ya. Sabar itu resiko berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan lawan keburukan dengan keburukan. Ya, kalau mereka mengucilkan tetap kita berusaha menunjukkan akhlak yang baik. Jangan emosi, jangan sok pinter, enggak. Tetap kita berusaha dengan cara yang baik. Tadi dalam bentuk diskusi atau bertanya kepada mereka, mudah-mudahan mereka mau menerima, sehingga menerima kita punya hujah atau kita punya uzur dalam hati mereka. Ini orang punya uzur karena mungkin salah ngaji atau yang lainnya, biarin aja. Yang penting kita sampaikan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, selanjutnya pertanyaan dari Abu Fahma di Surakarta. Ustaz, apakah dari pernikahan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dengan Zainab bin Jahsi radhiyallahu anha dikaruniai keturunan, bolehkah mewariskan harta kepada anak angkat? Ada dua pertanyaan, Ustaz. Jawabannya, ketika menikah dengan Zaid bin Jahsh, Zaid bin Harithah tidak punya anak. Dia punya anak setelah menikah dengan Ummu Aiman ya. Menikah dengan Ummu Aiman, kemudian punya anak Usamah bin Zaid ya. Kemudian beliau juga menikah dengan beberapa wanita yang lain, yang lain lagi punya anak-anak juga dari istri-istrinya yang lain. Tetapi ketika menikah dengan Zainab bintu Jahsh, Zaid tidak punya anak dari Zainab. Ada pertanyaan kedua, bolehkah kita memberi warisan kepada anak angkat? Justru tidak boleh, sudah ini dibatalkan oleh Allah tadi ya. Bahwasanya anak angkat bukan anak kandung, anak angkat bukan anak nasab, maka tidak berhak memiliki warisan. Tapi kalau kita punya anak angkat, kita sayang kepada dia, apalagi mungkin sudah jadi mahram, kita susukan kepada adik kita misalnya atau kakak kita, maka kita boleh kasih hadiah. Tapi kalau warisan enggak, kita boleh kasih hadiah sama dia ya. Sebagaimana kita kasih hadiah kepada orang lain, kita boleh kasih hadiah kepada anak angkat kita ya. Adapun warisan maka tidak boleh karena dia bukan anak nasab ya. Adapun anak susuan juga tidak mendapatkan warisan. Yang berhak dapat warisan cuma anak nasab. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada pertanyaan dari Los Angeles ini. Pertanyaannya agak ngeri ini dibacakan ya, Ustaz. Ustaz, boleh bertanya di luar topik setelah mendoakan Ustaz dan semua jamaah semoga dalam lindungan Allah. Kalau boleh bertanya di luar topik, anak perempuan dari hasil zina, ayah biologis dan ibu biologisnya tidak pernah menikah, apakah anak zinahnya bisa dinikahi oleh ayah biologisnya, Ustaz? Ini
Ada pendapat sebagian fuqaha mengatakan kelazimannya demikian karena ada sebagian fuqaha mengatakan kelaziman demikian karena anak biologis tersebut anak haram sehingga tidak ada punya hubungan nasab sama sekali dengan ayah biologisnya. Namun pendapat mayoritas ulama mengatakan tidak boleh meskipun dia bukan anak dinasabkan kepada ayah biologisnya, tetapi bagaimanapun sejatinya masih ada hubungan darah sehingga mayoritas ulama mengatakan tidak boleh kemudian ayah biologis menikah dengan anak biologisnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Jakarta, dari saudara kita Aris. Ustaz izin bertanya, pelajaran dari kisah Zainab binti Jahsy dan Zaid, apakah dibenarkan kalau di zaman sekarang ini ada akhwat yang tidak menerima pernikahan dengan ikhwannya dengan tidak mau disentuh sama sekali sampai terjadinya perceraian. Jadi dia sudah menikah tapi tidak mau disentuh sampai kemudian terjadi perceraian. Tentunya kalau sudah terjadi pernikahan, seharusnya kita membina kehidupan rumah tangga dengan harmonis ya. Kalau ternyata tidak bisa berjalan dengan harmonis, sudah ada usaha dari suami atau sudah dari istri, usaha dari istri, ternyata tidak bisa timbul rasa cinta, tetap tidak suka dan yang lainnya, ya terpaksa mau tidak mau kita cerai. Ya. Cerai sebagai bentuk solusi yang tidak disukai tetapi itu terkadang baik daripada menghadapi kemudaratan yang lebih besar. Kita punya kaidah dalam Islam, irtikabu akhafid dharirain, menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Benar cerai ada kemudaratan ya. Tetapi kalau dipertahankan ternyata mudarat lebih besar dan tidak kuat mempertahankan, maka boleh cerai. Ya, misalnya seorang laki ternyata istrinya tidak mau menerima, tidak mau digauli misalnya, jadi khawatir terjerumus dalam zina, maka dia boleh menikah lagi atau dia boleh ceraikan istrinya untuk mencari penggantinya. Kalau dia mau bersabar, boleh juga. Ya, adapun sang wanita, ya tentunya dia berusaha. Kalau dia tidak suka dengan suaminya, ya dia boleh mengusulkan kepada suaminya misalnya, dia tidak sama sekali tidak bisa cinta sama suaminya. Dan itu mungkin terjadi, bisa jadi timbul belakangan. Namanya hati berbolak-balik ya. Daripada dia terus bermaksiat, mungkin dia bilang udah kamu ceraikan saja. Atau dia mengatakan ya sudah saya minta khulu, dan itu boleh, itu solusi. Kalau memang ada sebabnya ya. Di antara sebabnya kalau ternyata sang istri sama sekali tidak bisa cinta kepada suaminya, dia sudah berusaha namun tidak bisa, maka tidak bisa dipaksa. Seperti kisah antara Jamilah dengan Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu taala anhu sehingga terjadi kejadian khulu ya, di mana Jamilah tidak bisa cinta kepada suaminya Thabit, akhirnya dia pun minta khulu kepada Thabit dan diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang bertanya? Banyak sekali Ustaz. Ya. Pertanyaannya masih banyak sekali ini. Oh, masih banyak. Jangan banyak-banyak, udah malam. Iya. Ada pertanyaan dari Bandung Ustaz. Apakah boleh seorang akhwat yang mondok di pesantren di luar kota, ketika libur dia pulang sendiri tanpa mahram naik pesawat dari Bandung ke Lampung? Dan berapakah batasan safar bagi seorang wanita? Dan apakah ada uzur di sana? Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yaumin wa laila illa ma'ahadhu mahram atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk menjalankan bersafar, melakukan perjalanan jarak sehari semalam ya, kecuali dalam kondisi bersama mahram ya. Jarak safar kira-kira 80-an kilo, 80 kilometer ya. Kalau dari Bandung ke Lampung jelas safar ya, karena jaraknya ratusan kilometer. Oleh karenanya seorang hukum asalnya bahwasanya bersafar tanpa mahram hukumnya adalah haram ya. Hukumnya adalah haram. Tuh di sini ada masalah khilaf di kalangan para ulama, tapi ini pendapat yang lebih hati-hati bahwasanya hukum asalnya adalah haram ya, kecuali kita dalam kondisi hajat mendesak ya, misalnya seorang suaminya lagi kerja di luar negeri. Wanita, suaminya lagi kerja di luar negeri. Kemudian ibunya di luar kota sakit, perlu ada yang merawat. Seperti ini darurat. Dia tidak mungkin nunggu suaminya untuk menjenguk ibunya. Ya seperti ini insyaallah tidak jadi mengapa karena dalam kondisi hajat syadidah, dalam kondisi sangat mendesak. Ya. Tetapi kita jangan menggampang-gampangkan. Ya. Enggak apa-apa kan ada rombongan wanita, enggak usah pakai mahram. Enggak. Kita kalau dalam kondisi mendesak ya, ada hajat yang kuat sementara mahram tidak bisa dihadirkan ya, karena sebagian wanita seperti itu, dia mau
pergi keluar kota mau berobat misalnya. Ternyata suaminya tidak lagi di rumah. Kemudian dia minta kakaknya nemani, enggak mau nemani karena lagi kerja dan yang lainnya. Kemudian dia mungkin tidak punya biaya untuk membayarkan dia dan kakaknya naik kendaraan. Ya ini bagaimana lagi? Ya sudah, bismillah. Ya semoga Allah mengampuni karena dalam kondisi hajat ya. Hukum asalnya meskipun haram, tapi kalau sudah hajatnya mendesak darurat maka mudah-mudahan tidak mengapa. Sebagaimana sebagian sahabiat yang mereka berhijrah dari Mekah menuju Madinah tanpa mahram ya karena kondisi yang mendesak tatkala itu. Tapi hukum asalnya seorang tidak boleh bersafar menggambangkan safar tanpa mahram. Kita tahu Nabi tatkala mensyariatkan hal tersebut tidak lain kecuali untuk kemaslahatan sang wanita. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz. Pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Ya. Sudah jam 20:30. Pertanyaan dari Bekasi. Ustadz, perihal pernikahan, kawan saya adalah seorang anak angkat dan bapak aslinya masih hidup. Ketika dilangsungkan akad nikah, kawan saya dia menyebutkan saya bin bapak angkat. Gitu. Tunggu dulu, itu kawan dia laki-laki atau perempuan? Nah, ini tidak jelas. Bin atau binti? Dia hanya menyebutkan bin bapak angkat. Oh, berarti dia laki-laki. Ya. Jawabannya bahwasanya seorang tidak boleh menisbahkan dirinya kepada ila ghairi abihi. Ini kedustaan, ini dosa ya, dosa besar. Mengatakan saya bin fulan ya, padahal dia bukan anak dari bapaknya tersebut. Enggak boleh ya. Tapi kalau masalah pernikahan sah karena lelaki tidak butuh wali, yang butuh wali adalah perempuan ya. Perempuan kalau menikah dia harus yang menikahkan adalah walinya. Adapun kita laki-laki enggak butuh wali kalau menikah ya. Tapi dia salah ketika dia mengatakan saya adalah bin bapak angkat, ini tidak boleh ya. Meskipun mungkin bapak aslinya orang miskin, mungkin orang tidak berpendidikan, tetap saja bapaknya, tetap gara-gara dia ada di atas muka bumi ini, dia tetap harus berbakti kepada bapaknya tersebut yang telah keluar dengan sebab bapaknya tersebut dia keluar di atas muka bumi ya. Jadi seorang kesempatan bapaknya masih meninggal justru cari pahala, bukan malah merendahkan bapaknya yang masih hidup ya. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada para jamaah Masjid Asra ya, dimanapun Anda berada. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan sebab menuntut ilmu, dan semoga Allah mengangkat derajat kita di sisinya kelak pada hari kiamat kelak. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.